Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas A2. Di sini kami akan membahas tentang proyek algoritma dan struktur data dengan tema antrian megacuan. Perkenalkan diri masing-masing. Pertama dimulai dengan saya. Nama saya Rehan Abar Baihaki dengan NIM J0404221032. Saya Dapin Zatul Rahman Malawat dengan NIM J0404221116. Saya Muhammad Al-Fatin Izharuddin dengan NIM J0404221121. Saya Siti Zahra dengan NIM J0404221148. Saya Putri Salsabila dengan NIM J0404221169. Selanjutnya, tema yang kami ambil untuk proyek ini adalah antrian megacuan menggunakan kode QA dan juga tambahan TK Inter untuk GUI atau Windows. Selanjutnya adalah QA. Pengertiannya adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi, di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar lebih dahulu. Prinsip ini dikenal dengan istilah FIFO, yaitu first in, first out. Struktur data QA justru disusun secara horizontal dan terbuka di kedua ujungnya. Ujung pertama head digunakan untuk menghapus data, sedangkan ujung lainnya tail digunakan untuk menyisipkan data. Penerapannya adalah orang yang baru datang akan bergabung dengan barisan dari ujung, dan orang yang berdiri di depan akan menjadi orang pertama yang mendapatkan nomor antrian dan meninggalkan barisan. Demikian pula dalam struktur data QA, data yang ditambahkan terlebih dahulu akan meninggalkan antrian terlebih dahulu. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Keempat poin ini menurut Teknopedia merupakan fungsi-fungsi utama yang diimplementasikan dalam aplikasi database. Akronim CRUD mengidentifikasikan semua fungsi utama yang melekat pada database relasional dan aplikasi yang digunakan untuk mengelolanya, termasuk Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, dan lainnya. Penerapannya adalah fungsi CRUD adalah komponen fundamental dari model penyimpanan yang dapat digunakan. Misalnya, kamu tengah mencoba merancang sistem yang melacak kelas di sebuah sekolah. Ini termasuk nama setiap kelas, siapa yang mengajarinya, serta durasi kelas. Selanjutnya ada CRUD. CRUD itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada create, kedua update, ketiga read, dan yang terakhir delete. Fungsi create itu untuk membuat record baru dalam database. Yang kedua, fungsi update itu untuk memodifikasi record yang telah tersimpan di database. Yang ketiga, fungsi read untuk mencari dan mengambil data tertentu dalam tabel dan baca nilainya. Dan yang terakhir, fungsi delete itu untuk menghapus data yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Selanjutnya ada Tkinter. Apa sih Tkinter itu? Tkinter adalah library untuk membuat aplikasi antarmuka atau GUI pada Python. Tkinter menyediakan cara cepat dan mudah yang berorientasikan objek yang kuat dalam membuat aplikasi Python berbasis GUI. Tkinter biasanya secara default dibundle dengan Python. Jadi, ketika menginstal Python, otomatis Tkinter akan ikut terinstall juga. Tkinter sebenarnya bentuk OOP dari TCL atau TK. TCL atau Tool Command Language adalah sebuah bahasa pemrograman. Dan TK adalah library yang digunakan oleh TCL untuk membuat aplikasi GUI. Komponen yang digunakan pada Tkinter itu ada 13. Yang pertama ada button, kedua canvas, 3 check button, 4 entry, 5 frame, 6 label, 7 top level, 8 list box, 9 menu button, 10 message, 11 scale, 12 scroll bar, dan yang terakhir text. Selanjutnya ada if else. Pada Python ada 3 statement atau 3 kondisi. Yang pertama itu ada if. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai salah atau false, maka statement kondisi if tidak akan dieksekusi. Selanjutnya itu ada elif. Pengambilan keputusan atau kondisi if-elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi.
sama else hampir sama. Bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu saja. Dan yang terakhir itu ada else. Else statement atau kondisi else digunakan ketika ada suatu kemungkinan kondisi pada if statement tidak akan terpenuhi. Ketika kondisi tidak terpenuhi, maka program akan langsung loncat untuk menjalankan blok perintah di else. Jadi di sini ada kelas dan objek. Lalu apa itu kelas dalam Python? Kelas dalam Python adalah sebuah konstruksi yang digunakan untuk membuat objek. Kelas dapat dianggap sebagai blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut, variabel, dan metode atau fungsi yang dimiliki oleh objek. Dengan menggunakan kelas, kita dapat membuat banyak objek dengan karakteristik yang sama. Lalu ada contoh penerapan kelas dan objek tersebut. Di sini contohnya ada kelas yang diberi nama mahasiswa, lalu def, init, diisi dengan self, nama, dan name. Lalu di print nama, name, dan contohnya di sini ada mahasiswa 1. Kita beri nama Alfatin dengan NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan mahasiswa 2 dengan nama Udin dengan NIM 5, 4, 3, 2, 1. Lalu metode info dipanggil pada objek mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, maka outputnya akan keluar sebagai berikut di bawah. Lalu selanjutnya ada implementasi kode antrian migacuan. Yang pertama ada queue. Pada code yang kami buat, kami menggunakan beberapa code yang pernah dipelajari pada materi queue, seperti def enqueue, lalu def dequeue, def kosong, def penuh, dan visualisasi queue. Lalu yang kedua CRUD. Untuk CRUD lebih kepada pengaplikasian queue seperti ketika menambahkan antrian, read, membaca list antrian, read, menghapus antrian, delete, dan memperbarui list antrian, update. Yang ketiga ada tkinter. Kami menggunakan tkinter sebagai peningkatan dalam penampilan UI menu untuk program antrian migacuan supaya terlihat lebih mudah untuk mengakses program. Lalu yang keempat ada if, elif, dan else. Penggunaan if, elif, dan else sudah umum digunakan terutama pada penerapan kondisional. Pada code if, elif, else sering digunakan untuk menentukan kondisi antrian, kosong atau penuh. Lalu yang kelima ada kelas dan objek. Penggunaan kelas dan objek juga merupakan hal yang krusial pada code kami. Dengan kelas dan objek kami dapat membuat fungsi untuk antrian serta membuat window atau GUI melalui Kinter. Saya Muhammad Alfatin Izzaruddin akan menjelaskan tentang codingan yang kami buat untuk aplikasi migacuan ini. Yang pertama-tama, kita mengimport 2 dari library Python. Yang pertama ada Tinker yang kita aliaskan dengan TK, dan satu lagi ada tinker.messageblock. Lalu, kita membuat sebuah kelas dengan nama antrian migacuan yang memiliki parameter tk.tk. Dalam kelas ini memiliki metode-metode. Untuk metode pertamanya, kita memiliki metode constructor. Constructor memiliki parameter self dan satu lagi variabel n dengan nilai 30. Nah, metode ini memiliki beberapa variabel. Di antaranya ada self size dengan diisikan dari nilai si variabel n dari parameter. Selanjutnya ada current size, kita isikan dengan 0. Self data kita isikan dengan disk kosong yang akan dikali dengan nilai n. Lalu ada depan kita isikan dengan nilai non, dan belakang kita akan isikan dengan nilai non. Selanjutnya ada metode berikutnya yaitu kosong. Kosong ini memiliki parameter yaitu self. Nah, di sini metode ini memiliki kondisi yaitu saat
variabel current size bernilai 0, maka metode ini akan mengembalikan nilai true. Selain itu, metode ini akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada metode penuh. Nah, di sini metode penuh juga memiliki parameter yaitu self. Metode ini di dalamnya berisi kondisi, yaitu saat jika variabel current size bernilai sama dengan size bernilai sama dengan variabel size, maka metode ini atau fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Selain itu, maka akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya ada metode atau fungsi NQE yang memiliki parameter self. Pertama-tama pada metode ini memiliki kondisi di mana jika fungsi penuh mengembalikan nilai true, maka yang di bawahnya akan berjalan. Selain itu, jika variabel belakang tidak kosong atau tidak non, maka belakang akan diisi dengan nilai dari variabel belakang ditambah dengan 1 dan sisa dibagi dengan variabel size, lalu dicari sisa baginya. Selain itu, maka variabel depan bernilai kosong dan variabel belakang bernilai kosong atau 0. Selanjutnya variabel data baru akan bernilai dari variabel input dari fungsi input menu get. Lalu ada kondisi selanjutnya, yaitu saat data baru bernilai string kosong, maka akan dijalankan tinker.messageBox yang berisi ini pesan yang akan ditampilkan pada layar. Selain itu, variabel data akan mengappend dari yang isinya dari variabel data baru. Selanjutnya, variabel current size akan memiliki nilai dari variabel current size. Nilai dari variabel current size ditambah dengan 1. Lalu ada variabel status label config yang akan memberikan pesan teks seperti yaitu pesanan dan nilainya dari variabel data baru dan akan ditampilkan ke layar. Lalu ada nilai dari variabel input menu yang akan di-delete. Selanjutnya di sini akan memanggil fungsi dari update QE list. Selanjutnya kita memiliki metode yaitu DQE dengan parameternya yaitu self. Metode ini memiliki kondisi jika fungsi dari yang bernama kosong ini mengembalikan nilai true, maka di sini akan memunculkan pesan teks ke layar. Selain itu, jika fungsi bernama kosong mengembalikan nilai false, maka variabel data keluar akan bernilai di dalamnya bernilai nilai dari variabel data akan di pop. Lalu variabel current size akan bernilai nilai dari variabel current size dikurangi 1. Lalu di sini akan memunculkan status ke layar. Setelah itu di sini akan memanggil fungsi dari update QE list. Selanjutnya
ada metode update QList yang memiliki parameter self. Nah, variable listbox akan di-delete. Lalu di sini memiliki perulangan yang dimana nilai item berada dalam nilai dari si self data ini. Nah, selama itu maka nilai dari variable listbox akan di-insert. Selanjutnya ada metode yaitu create main window dengan parameter self. Pertama ada variable window yang berisi nilai dari kita akan menggunakan library Tinker ini. Selanjutnya ada variable window title, yaitu untuk sebagai title atau judul dengan judulnya antrian mie gacoan. Selanjutnya ada variable judul frame. Sama ini juga kita mengambil dari library Tinker yang pesannya dari variable self window. Lalu ada untuk variable judul frame.pack. Selanjutnya ada variable judul. Nah, di sini kita akan menggunakan metode dari Tinker yaitu label yang akan memunculkan teksnya selamat datang di mie gacoan. Selanjutnya ada variable judul config. Judul config yaitu membuat fontnya yaitu Roboto 12. Roboto dengan ukuran font teksnya yaitu Roboto dengan ukuran 12 dan ukurannya bold. Selanjutnya ada judul pack. Lalu ada input frame. Di sini input frame juga kita menggunakan metode dari library Tinker. Ya dengan isinya dari variable window. Nah, lalu ada variable input label dengan isinya yaitu metode label yang diambil dari library Tinker. Lalu isinya yaitu teksnya pesanan menu. Selanjutnya ada input labelnya. Untuk input labelnya font stylenya yaitu Roboto dengan ukuran 9. Untuk gridnya yaitu grid untuk input labelnya 1 baris 1 kolom. Selanjutnya ada variable input menu dengan kita menggunakan metode dari Tinker yaitu entry. Metode dari entry dengan isinya yaitu nilai dari input frame dengan ukuran panjangnya yaitu 40. Selanjutnya ada untuk input menu gridnya kita memakai 2 baris dan 1 kolom. Selanjutnya ada variable enq button yang berisi yaitu kita akan mengambil metode button dari library Tinker yang isinya akan diisi dengan pesannya yaitu teksnya yaitu tambah pesan. Komennya yaitu saat saat button diklik akan memanggil fungsi enqueue. Nah, ada enqueue button untuk config-nya yaitu akan menggunakan panjangnya yaitu 20, tingginya yaitu 1,
dan memakai font stylenya yaitu Roboto dengan ukuran 8. Selanjutnya ada variabel untuk menu gacuan button sama seperti sebelumnya, namun teksnya di sini berisi teks list menu gacuan, dan saat diklik buttonnya akan menjalankan fungsi Mi Gacuan window. Lalu selanjutnya untuk config dari button Mi Gacuan button akan menggunakan lebarnya 20, tingginya 1, dan font stylenya yaitu Roboto dengan ukurannya yaitu 8. Selanjutnya ada QA frame. Di sini menggunakan metode dari Tinker yaitu frame yang berisinya dari variabel window. Nah, lalu ada variabel QA label. Variabel QA label ini memiliki nilai, yaitu kita menggunakan metode label dari library Tinker, yang di sini frame ini memiliki teksnya yaitu antrian pesanan dan memakai font stylenya Roboto, ukurannya 10, dan font dengan fontnya yaitu underline, ada underline-nya di bawah teksnya. Selanjutnya ada listbox. Listbox ini menggunakan metode listbox dari Tinker. Nah, di listbox ini berisi memanggil variabel QA frame dengan tingginya 10 dan lebarnya 50. Selanjutnya ada variabel scroll. Nah, di sini sama juga mengambil metode dari Tinker yaitu scroll bar, yang isinya yaitu memanggil variabel QA frame dengan nilai dari QA frame-nya atau nilai dari variabel QA frame. Selanjutnya ada listbox. Untuk listbox config-nya dengan sini untuk variabel listbox-nya ini memiliki komennya yaitu variabel scroll dan akan di-set. Selanjutnya ada variabel status frame dengan yang isinya menggunakan metode frame dari Tinker, yang isinya yaitu nilai dari variabel window. Selanjutnya ada variabel status info yang isinya menggunakan metode label dari Tinker yang memiliki yang isinya yaitu memanggil variabel status frame yang teksnya dan diisi teks yaitu informasi antrian, lalu menggunakan font style Roboto, ukurannya 10 dan diberi underline. Selanjutnya ada variabel status label yang isinya berisi memakai metode label dari Tinker, lalu berisi memanggil variabel status frame dan teksnya berisi string kosong. Selanjutnya ada variabel DQ button yang isinya yaitu menggunakan metode button dari Tinker yang isinya yang berisi dari variabel nilai dari variabel Windows dan diberikan teks yaitu ambil pesanan dan memiliki komennya yaitu saat dipencet yaitu buttonnya akan menjalankan
fungsi dari DQE. Lalu untuk DQE button ini memiliki config, yaitu untuk fontnya yaitu font stylenya memakai Roboto dengan ukuran 8. Di sini kita akan memanggil fungsi dari memanggil variable window dan menggunakan metode main loop. Selanjutnya ada metode atau fungsi migacuan Windows yang berisi yang memiliki parameter self. Selanjutnya masih pada penjelasan codingan project atau codingan program. Sebelumnya rekan saya Alfatin telah menjelaskan mengenai codingan program ini dari awal, dari import Tkinter, Tkinter message box, kelas Antrian Migacuan, sampai dengan create main window, sampai dengan self window main loop. Selanjutnya fungsi menu gacuan window atau dev menu gacuan window akan dijelaskan oleh saya sampai akhir codingan dan juga pengujiannya. Jadi langsung masuk aja kepada VS Code-nya. Baris 121. Dev menu gacuan window atau fungsi menu gacuan window itu merupakan fungsi untuk menampilkan window baru yang berisi dengan list menu gacuan, list menu Mi gacuan. Jadi window ini pun dijalankan atau ditampilkan melalui dari main window yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ketika program dijalankan, menu ini atau window ini tidak akan muncul secara langsung, tetapi harus tekan tombol. Makanya terdapat button menu gacuan yang mana akan menampilkan fungsi ini, akan menampilkan menu ini. Dimulai dengan self window, TK itu Tkinter ya, import Tkinter STK. Lalu window tersebut dibuat dengan title list menu gacuan. Lalu pada window tersebut diberikan text box dengan variabel list menu, dibuat tk.text atau text box, diarahkan kepada self window, window dari yang kita buat sebelumnya. Lalu ini ada tambahannya list menu pack, fill tk box, dan expand through. Jadi ketika window tersebut di-maximize atau di-minimize, dia akan mengikuti dari ukuran tersebut, tidak hanya statis gitu dia ukurannya. Lalu list menu content ini merupakan isi dari yang akan dimasukkan ke dalam text box tersebut, tetapi list menu content ini tidak akan langsung muncul pada text box tersebut karena text box ini awalnya masih kosong, dia belum ada isi. Jadi supaya menu dari list menu content ini masuk ke dalam text box tersebut, dijalankan command list menu insert tk.n list menu content, di mana isi dari variabel list menu content, yaitu ini menu-menu Mi gacuan, akan dimasukkan ke dalam text box list menu yang telah dibuat sebelumnya. Dan seperti yang kita tahu, ini merupakan text box, jadi bisa diganti, diubah-ubah, bisa diketik, diedit gitu. Jadi supaya text box ini itu bisa menjadi view only, tidak bisa diedit atau diotak-atik, perlu kita jalankan list menu configure state disabled. Jadi text box tersebut tidak bisa dikonfigurasi lagi, tidak bisa diedit atau diotak-atik, hanya bisa di view atau dilihat saja. Lalu masuk ke dalam codingan terakhir, yaitu if name equal main. Jadi ini codingan-codingan yang sering digunakan oleh pengguna Python untuk menjalankan aplikasinya yang berbasis kelas gitu. Dan ini sebenarnya opsional, tidak perlu digunakan juga bisa. Kita hanya menjalankan melalui app sama dengan Antrian Migacuan, lalu app.create main window, dan jika kita jalankan ini akan muncul window utama kita, yaitu Antrian Migacuan melalui fungsi create main window. Pada window ini terdapat beberapa macam bagian, seperti ini title-nya Antrian Migacuan, title window-nya. Terdapat judulnya, yaitu selamat datang di Migacuan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pesanan menu, terdapat kolom entry, dan juga terdapat 3 tombol interaktif yang dapat ditekan. Terdapat pula list box yang berisi dengan
antrian-antrian pesanan nantinya jika kita telah tekan tambah pesanan, tambah menunya ke dalam antrian, dan juga terdapat list menu gacuan, terdapat tambah pesanan, terdapat ambil pesanan. Mari kita mulai langsung pengujiannya. Misalnya kita ingin memesan makanan untuk dari mie gacuan, tetapi kita tidak tahu menunya apa saja. Tinggal tekan tombol list menu gacuan yang akan menampilkan menu-menu mie gacuan sebelumnya yang telah kita configure melalui fungsi menu gacuan window. Dan apabila kita scroll ke atas atau scroll ke bawah, kita dapat melihat menu-menu lainnya. Dan seperti yang kita tahu, ini menu tidak dapat diganti lagi. Makanya jika kita tekan S, D, atau A, atau kita edit lah, tidak akan terganti dan dia akan tetap seperti ini karena view only dan tidak bisa diedit, configure, state disable. Misalnya kita ingin memesan mie suwir, lalu kita ingin pesan dimsumnya udang rambutan, lalu kita ingin pesan minumannya yaitu teh lemon. Kita tekan tombol tambah pesanan. Pesanan sebelumnya yang telah dibuat di entry sini akan masuk ke dalam antrian pesanan, list box-nya. Dengan antrian pertamanya, urutan pertamanya yaitu mie suwir, udang rambutan, dan teh lemon yang telah kita input sebelumnya. Misalnya kita mau pesan lagi, misalnya ada orang lain yang mau pesan ikutan bareng kita. Misalnya dia ingin pesan mie gambreng level 4. Gambreng level 4. Dia ingin pesan es buah es telolet. Dan dia juga ingin pesan minuman jus oyen. Dan dia juga ingin pesan Thai tea ori. Jika kita tekan tambah pesanan, menu yang telah dipesan ini akan muncul pada antrian pesanan setelah antrian pertama. Jadi dia akan menjadi kepada antrian kedua. Seperti yang kita lihat di sini. Dan dilihat dari informasi antrian, sebelum juga ada ya informasi antriannya, mie gambreng level 4, es telolet, jus oyen, Thai tea ori telah dimasukkan ke dalam antrian. Jadi apa yang di input pertama kali akan masuk kepada urutan pertama, input kedua, urutan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah konsep dari queue atau antrian ini. Misalnya kita ingin pesan lagi teh, lalu es ajojing, lalu vanilla latte. Jika kita tekan tambah pesanan, menu ini akan masuk kepada antrian ketiga, seperti yang kita lihat di sini. Misalnya kita pesanannya sudah ready dan kita ingin ngambil pesanannya, maka kita hanya tekan tombol ambil pesanan yang terdapat di bawah ini, ambil pesanan, maka urutan pertama dari antrian itu akan keluar dan urutan kedua dan ketiga akan naik ke atas gitu. Urutan kedua akan menjadi urutan pertama dan urutan ketiga akan menjadi urutan kedua dan seterusnya. Dan terdapat pula pada informasi antrian, pesanan mie suwir, udang rambutan, teh lemon telah diambil. Thank you come again. Berarti tandanya pesanan atau antrian sudah keluar dari list antriannya. Dan seperti sebelumnya, antrian kedua naik pertama, antrian ketiga naik kedua, dan seterusnya. Lalu kita ingin mengambil lagi antrian mie gambreng level 4, es telolet, jus oyen, dan Thai tea ori. Kita tekan ambil pesanan, maka antrian tersebut akan keluar dan memberikan informasi pesanan tersebut telah diambil. Kemudian, lalu kita ingin ambil lagi teh, es ajojing, vanilla latte. Kita tekan ambil pesanan dan pesanan akhirnya kosong. Pesanan terakhir telah diambil. Itulah pengujian utama dari program atau aplikasi kami. Misalnya kita juga akan melakukan pengujian di kondisi-kondisi di mana kondisinya itu seperti kayak lupa menginput menu atau mengambil pesanan ketika antrian sedang kosong gitu. Mari kita coba. Misalnya kita ingin memesan makanan, lalu kita lupa untuk menginput pesanannya, jadi pesanan itu kosong. Dan kita tak sengaja menekan tombol tambah pesanan, maka akan muncul window alert mengatakan untuk mohon masukkan menu yang ingin dipesan. Jadi kita tidak bisa menambah pesanan kosong saja gitu, karena akan menampilkan alert ini. Lalu misalnya list box-nya sedang kosong dan kita tidak sengaja menekan tombol ambil pesanan, maka akan pula muncul window info mengatakan bahwasannya pesanan tidak ada, apakah Anda sudah memesan hari ini, menandakan bahwasannya list box atau antrian pesanan itu sedang kosong. Lalu ada pula kondisi di mana antrian itu penuh. Seperti yang kita tahu pada codingan, ditetapkan bahwasannya antrian itu
maksimum capacity antriannya itu hanya 30. Sesuai dari sini self size-nya itu 30. Jadi misalnya melebihkan dari 30 atau melebihi dari 30, maka pesanan tidak akan diterima ke dalam antrian. Jadi misalnya kita akan coba melakukan situasi tersebut. Kita coba, karena antrian itu 30 itu lumayan banyak, jadi kita hanya akan mengkopas ya. Kita lakukan kopas. Seperti berikut. Ketika antrian sudah sampai kepada 30 antrian dan kita ingin memasukkan pesanan ke 31, maka akan ditampilkan window alert seperti berikut, mengatakan bahwasannya mohon maaf antrian penuh, silakan coba lagi nanti. Berarti sesuai dari alert ini menandakan bahwasannya setelah antrian itu penuh dengan 30 pesanan, maka dia tidak akan menerima pesanan ke 31 dan akan menampilkan window alert seperti ini. Jadi bagaimana jika misalnya kita ingin menambahkan Megacuan level 2 tapi antriannya penuh? Tinggal kita menunggu untuk antrian pertama itu keluar. Jadi kita akan ambil pesanan Megacuan level 1 sudah diambil, lalu kita masukkan yang pesanan sebelumnya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam antrian. Megacuan level 2 tersebut akan masuk kepada antrian paling bawah, yang dimana karena dia terakhir gitu, karena dia memesan terakhir, maka dia akan masuk kepada antrian paling bawah. Itu saja untuk pengujian program yang kami buat. Selanjutnya masuk kepada penutup dari video ini. Sekian dari penjelasan proyek kami mengenai antrian Megacuan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk itu dosen, asisten dosen, kami sebagai mahasiswa, ataupun orang-orang yang menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.